warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kita, kembali lagi di Kita Talk, program kesayangan kita semua. Kita Talk tidak hanya membahas seputar apresiasi, inovasi, dan prestasi, tetapi juga mengedukasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Gita Pertiwi dan rekan saya Anissa Putri Wulandini yang akan memandu program Kita Talk episode ke-65 dengan tema Raih Prestasi Taklukkan Kompetisi dalam Business Plan Competition. Oke Kak Nisa. Oke Kak Indah. Oke, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang tentunya lebih ganteng ya, nggak mungkin cantik kali ya. Paling ganteng nih di antara kita paling berdua. ganteng. Siapa tuh Kak Nisa? Boleh dong Mas, Ya, boleh dong dulu. perkenalan Mas. Oke, terima kasih. Nama saya Nur Arya Alamsyah dari Prodi Manajemen, bisa dipanggil Arya. Oke, dipanggilnya Mas Arya ya? Mas Iya. Arya, bukan Mas Arya Saloka. Bukan. Bukan Mas Arya Iya. Saloka ya. Bukan. Oke. Mas oke. Arya. Oke, gitu teman-teman. Jadi Mas Arya atau Nur Arya Alamsyah ya? Iya. Nah, merupakan juara 1 Lomba Business Plan International Competition dalam ajang Widyatama International Competition atau Winaction ya? Iya, Iya, Winaction. benar. Oke, sebelumnya Mas asal mana sih? Kalau saya aslinya dari Riau, dari Pelalawan. Oh, Iya. kita satu pulau. Satu pulau. Iya, satu pulau. Aku dari Sumatera Barat. Oke. Dekat berarti. Tetanggaan Jauh. jangan-jangan? Ah? Tetanggaan? Enggak jangan-jangan? jauh. Oh, jauh. Riau sama ini. Deket ini ya, deket nih. Deket. Deket. Oh, iya. Dekat. Sekarang lagi Sebelahan. deket. Oke. Ini tadi sebelum kesini habis kuliah ya? Iya, habis kuliah tadi di kuliah praktikum tadi. Oh, praktikum. Iya. Oh, manajemen ada praktikumnya? Ada manajemen, ada praktikum. Cuman praktikumnya cuman keuangan aja sih di Excel. Oh, keuangan. Oke. Ini kayaknya Nisa mau nanya nih. Nanya apa nih, Nis? Oh, boleh nih. Jadi kan kemarin Mas Arya itu udah memenangkan salah satu International Business Plan gitu ya. Yes. Kita boleh nih, sobat kita ucapin selamat dulu dong buat Mas iya. Arya. Selamat ya Mas Selamat Arya. ya Mas. Mas keren banget saya internasional loh. Ya, keren. Nah, sebelum kita bahas tentang lomba Mas Arya, aku pengen nanya nih, apa sih itu bisnis plan gitu? Apakah merancang program bisnis doang atau kita emang berbisnis beneran atau itu gimana sih, Mas? Oke, sebelumnya bisnis plan itu bahasa Indonesianya kan perencanaan bisnis. Ya, Jadi kita ditantang untuk membuat sebuah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Contohnya kayak kami sendiri kemarin itu menyelesaikan sebuah masalah kayak di Jogja ini ada setiap tahunnya itu kan sekitar 15.000 mahasiswa baru datang tuh. Jadi nyari kos-kosan. Terus kan di Instagram tuh ada yang jasa kos-kosan gitu kan, jasa informasi kos-kosan. Dan itu mahal sekali harganya, sekitar 250.000 untuk 3 kamar, 3 alamat. Nah, jadi kami di sini tuh pengen punya aplikasi yang dimana tuh terintegrasi, terfiltrasi juga dan akurat. Jadi kami pengen kami bisnis kos-kosan, aplikasi untuk pencarian kos gitu, iya. Dan harganya tuh murah. Itu 100.000 bisa dapat 3-5 alamat kos dan udah dapat nomor hubungnya juga. Akurat sekali Iya, ya. lebih cepat juga ya daripada kan kalau di IG cari dulu info kos-kosan. Nah, scroll dulu kan sambil Iya, bawah kan. scroll Udah dulu gitu, ya. jauh. Makan waktu, Nah, terlalu lama. Makan waktu. kosnya bagus sih ternyata untuk cewek atau untuk cowok gitu, nggak sesuai sama gender kita Iya, gitu. iya. Oh, keren banget sih ya. Jadi mengusung konsep efisiensi ya Mas? Iya ya? bener, jadi kayak kita harus seefisien mungkin dan semudah itulah, karena kita kan udah digital nih, udah masuk ke era society 5.0, Point Span zero. zero ya, sorry. Iya. Santai. Oke, keren sih. Ya, Nisa. Cukup menginspirasi ya. Iya, banget gak sih internasional loh? Sangat menginspirasi. Oke. Ya gimana Nis? Boleh dong Mas, mau tanya nih, Winaction itu apa dan maksudnya apa atau kegiatan yang ada di dalamnya tuh apa sih? Lomba-lombanya mungkin? Winaction itu singkatan dari Widyatama International Competition. Itu yang mengadakan dari kemahasiswaan di Universitas Widyatama. Ya, terus ada sekitar 20 lomba, ada motion graph, ada application using Google Tag, ada modern dance, ada band, ada paduan suara, ada banyak sekali pokoknya. Terus itu kemarin dilaksanain di Bandung, di Universitas Widyatamanya. Di Bandung. Iya. Oh jadi lombanya bukan cuma bisnis plan aja ya, banyak, banyak. ada bermacam-macam Iya, lomba. banyak. Itu di Bandung dari kapan sih Mas itu lomba? Kalau lombanya sebenarnya dari 13 Juli itu udah mulai pendaftaran ya. 13 Mei maksudnya, 13 Mei udah pendaftaran. Terus tanggal 18 Juni udah penyisihan dan tanggal 23 itu babak final. Jadi babak finalnya itu
yang tadi tuh di tanggal 23 sampai 24 Juni 2023. Berarti ke Bandung ya? Iya, ke Bandung. Bandung dingin nggak sih? Dingin banget kemarin. Dapat teteh-teteh Bandung nggak di Bandung? Aduh, nggak nyariin kemarin. Oh, nggak nyariin. Iya. Atau dapat bule? Fokus lomba. Oh, fokus keren, lomba. keren. Bule juga nggak dapat Pak? Dapat lewat doang sih tapi. Oh, lewat doang ya? Soalnya udah Nggak sama dilirik suaminya gini ya? gitu. Oh, mungkin kan dihitung ya. Betul. Udah berpawang ya? Iya. Di Bandung cobain seblak nggak? Seblak Bandung nggak sih? Iya, Iya Bandung. kan? Cobain seblak nggak? Kemarin udah jam 12 malam itu pengen makan seblak terus tiba-tiba ongkirnya mahal jadi nggak jadi. Oh, mahal ya? Iya. Oh, oke ya, oke. Nah, sebelumnya nih, kan kita tadi udah bahas tentang connection, bisnis, kan? Kenapa sih bisa tertarik gitu ikut lomba bisnis plan? Apakah ya coba-coba dulu lah gitu atau gimana nih? Oke, kalau saya pribadi karena memang basic saya tuh di bisnis, jadi emang saya pengen ikut lomba ini karena pengen najamin skill, terus juga pengen bisa belajar public speaking. Karena kan kita harus presentasi kan, terus juga saya juga pengen saya punya pengalaman gitu, jadi di lomba-lomba gitu. Oke, berarti awal mulanya emang udah terkonsep pengen berprestasi Nah, ya? bener. Oke, keren sih, keren. Patut ditiru, patut dicontoh sangat. Oke, apalagi sebenarnya Bandung tuh, ini fun fact ya Mas, Bandung tuh salah satu kota yang sangat ingin aku kunjungi. Oh, iya. Gitu. Dari kalimat masyarakatnya yang lembut gitu, juga orangnya cakep-cakep Iya, gitu, bener. makanannya juga gurih lah, enak gitu. Enak, cocok ya? Iya, di cocok lah. Kapan kita cari juga lah lomba kesana kan ya. Boleh. Oke, Tis. Boleh besok ikut lagi mana tahu. Oh iya, boleh. Oke, gimana? Oke, dari aku nih. Jadi, apakah Mas Arya ini untuk bisnis plan ini lomba yang pertama kali diikuti atau sebelumnya udah pernah ikut lomba bisnis plan seperti ini juga, tingkat apakah internasional? Mungkin bisa dijelasin? Kalau bisnis plan tingkat internasional sendiri ini sebenarnya yang kedua. Yang pertama kemarin ada Youthpreneur in Action, itu kemarin di Podomoro University, dan alhamdulillah dapat penghargaan The Most Digitized and Sustainable Business. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Dan Oke. itu juga kemarin temenin sama Kak Eka Marcella juga dari manajemen. Mana Kak Eka? Halo Kak Eka, halo dulu. Halo, Kak Eka. Wes, Dan sarangnya juga lo. Kak Mutia dari manajemen juga. Oh, emang manajemen semua. Ya? Kemarin itu tanggal 22 Juninya di Jakarta, terus 23-nya ke Bandung. Oh, itu Mas Arya juga ikut ke sana? Ya. Oh, keren sih, jalan-jalan ya. Ya, alhamdulillah 20% lomba, sisanya Iya, healing. emang harus gitu Mas, gitu. Jadi lomba berkedok jalan-jalan. Iya, bener. Ya Lomba gitu berkedok lah ya. jalan-jalan. Oke. Nah, dari sekian banyak lomba nih, kan tadi udah diceritain kalau emang pengen nambah prestasi, emang suka bisnis juga Ya. gitu kan. Tapi kan dari semua cabang lomba gak cuman bisnis, ya harus ada kewirausahaan, ada yang lain. Kenapa sih milihnya bisnis plan gitu? Kenapa milihnya bisnis plan? Karena ya saya juga pengen belajar cara membuat bisnis plan atau bisnis pitching gitu. Jadi suatu saat saya pengen punya bisnis yang benar-benar saya ingin tekuni. Jadi saya bisa minat investor. Jadi seperti itu. Oh, oke. Mainnya investor ya sekarang ya? Iya, biar lumayan duitnya banyak keluar kan. Kalau duit sendiri mah nggak ada. Oh, ada. Ada. Nanti, maksudnya Coming soon ya, coming coming soon, soon. masih. Nanti pasti ada gitu. Amin. Kan udah jalan-jalan ke Jakarta, udah jalan-jalan ke Bandung gitu. Dan pastinya kalau juara dapat uang lah ya gitu kan. Nah, itu kan bisa ditabung ya. Iya. Nanti bentuk bisnis apa gitu. Mungkin bisnis seblak, suka nggak sih Mas seblak? Seblak suka Suka. banget. Iya. Pedes Enak. soalnya. Pedes. Heeh. Pedesan mana dari omongan netizen? Ya, 11-12. Oh, sebelah. Iya. Emang pernah dihujat sama netizen? Dulu pas SMK pernah. Oh, dulu. Iya. Kenapa tuh? Biasalah masalah pribadi, jadi ya ada yang masih kecil juga kan, egonya juga belum terplot-plot gitu. Jadi masih ada yang suka iri gitu-gitu. Tapi bukan masalah cinta kan? Bukan, kalau masalah cinta mah aman, enjoy. Halo sayang gitu. Nah, ada gitu Halo kan? sayang. Halo sayang. Oh, yang mana tahu mantan Mas nonton atau Aduh. pacarnya gitu Insya kan? Allah nonton, jangan lupa nonton ya. Ya, oke. Harus jangan lupa nonton. Oke. Oke, gimana nih? Oke, boleh. Jadi kan sebelumnya nih udah dijelasin, udah ikut lomba internasional juga, udah ikut bisnis plan, dan ini juga yang kedua juga ya Mas ya? Gitu. Nah, jadi di Win Action ini
karena tingkatnya internasional, itu berapa negara sih yang ikut dan berapa universitas juga mungkin? Kalau negara sendiri ada 7, Iya. 6-nya dari ASEAN, terus satunya dari Mesir. Itu ada nggak ASEAN sih, ke Asia, lebih ke Asia sih, soalnya ada Mesir, Jepang, Filipina, Malaysia, Taiwan, China, terus juga ada Korea nggak ada. nggak ada Korea, Nggak ada. satunya lagi lupa. Pokoknya ada 7 negara sama Indonesia. Oh, ya Indonesia. Indonesia. Ya, gimana sih? Aduh, lupa. Dari Indonesia loh. Dari Indonesia. Indonesia sendiri ada 256 tim kalau nggak salah. Wah, banyak Terus dari banget ya. Malaysia ada 14 dan sisanya semua 1. Tapi yang datang ke Bandung ke Widya Tama ya? Iya, ke Widya Tama. Itu 260-an itu. Yang kebetulan yang ke Bandung itu rata-rata yang dari Pulau Jawa aja sih, karena kan juga mengingat transportasi dan lain-lain gitu. Kalau di bisnis plan sendiri kemarin kita berhasil ngalahin dari Cina sama dari Wih, ada dari hebat Cina banget juga ya. tim Cina itu ada Jepang, ada Cina sama Jepang gitu. Itu mereka kami kalahkan alhamdulillah, terus juga kami kalahin Malaysia. Oh, tepuk Nah, tangan boleh dong. dong, tepuk tangan dong. Wow, keren. Soalnya kan Keren banget nih. yang kita ketahui Indonesia tuh kayak dijajah sama Cina gitu kan. Iya. Jajah sama industri Perekonomian Iya, kalau di perekonomian. Cina. Perdagangan. Iya, Perdagangan. dagangnya gitu. Tapi malah kita kalahkan gitu. Suatu saat mungkin kita boleh menjajah balik. Enggak menjajah balik. Maksudnya berkolaborasi Iya, gitu. bisa, boleh. Fun Iya fact kan? juga nih, dari Cina itu yang ikut timnya mau dari PSG. Jadi kita berhasil ngalahin Ngalahin, PSG. oh yang satu Iya. tingkat lebih tinggi Lebih daripada tinggi. Bukan satu kita. tingkat. Lebih dua tingkat kan. Iya ya. PhD. Jadi udah tua ya? Ya sekitaran mungkin masih muda, cuman udah apa namanya, udah jenjangnya udah lebih tinggi dari kita. Sorry, bukan tua, lebih umurnya lebih lebih lah, tinggi, lah, umurnya lebih tinggi. lebih tinggi gitu. Ya keren sih, soalnya secara umum, aku mengetahui Cina itu ya kayak dia tuh emang jago banget Kompetitifnya untuk, tinggi iya, juga kompetitifnya. Cina, Jepang gitu kan. Uang 500 perak pun Berharga. itu berharga gitu. Jadi suatu hal yang sangat wow gitu ketika kita mengalahkan negara-negara yang kayak Jepang, Cina gitu. Tapi kurang Korea sih. Kalau Korea aku pengen ke sana gitu. Oh, boleh Biar sih. ketemu opa gitu. Opa gitu. Wishlist Ini. ya. Anyong gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu judul bisnis plan yang kemarin diusung itu apa sih, Mas? Bisnis plannya kemarin tuh kos-kosan, a platform digital for accommodation, ya accurate, filtered, and cultural nuance. Oke. Itu arti bahasa Indonesia ya kayak platform digital untuk penyediaan layanan informasi dan penyewaan kos yang terintegrasi, terfiltrasi dan bernuansa budaya. Jadi kita kan Jogja ini budayanya kan kental banget kan. Jadi kami pengen untuk membudayakan juga platform digital kami. Jadi bukan cuma sebuah platform digital yang harus modern dan lain-lain. Kami juga ingin memperkenalkan kan. Karena kan dari Sabang sampai Merauke ini semua kuliahnya di Jogja nih rata-rata. Karena Indonesia itu miniaturnya Indonesia kan. Iya. Jadi kita ingin perkenalkan kembali bahwa ini loh budaya-budaya Jogja tuh masih ada. Terus masih ada pepatah Jawa yang kayak alon-alon asal kelakon. Oh ya. Artinya? Kayak gitu. Pelan-pelan asal terjalani. Wih, keren. Kita juga ngenalin kayak gitu. Jadi bukan cuma sebuah aplikasi yang biasa, bukan yang mainstream gitu. Oke, keren sih, keren. Kan itu tadi berlatar belakang karena banyaknya mahasiswa khususnya di Jogja ya Iya. yang cari kos-kosan itu sulit gitu kan. Kalau dari Mas sendiri pernah nggak sih kesulitan dalam mencari kos gitu? Pertama kali kesini gitu? Ya latar belakangnya salah satu membuat aplikasi itu kan kesulitan saya sendiri ya. Kemarin itu saya sempat nyari kos-kosan di Instagram di salah satu akun. Itu kemarin bener-bener sulit banget nyarinya yang cocok, yang bener-bener pas. Misalnya saya pengen kayak kamar mandi dalam, cuman nggak ada yang saya temuin gitu. Dan akhirnya saya cuma ketemu satu kos, tapi harus bayar 3 kos gitu untuk jasanya. Namanya satu kos Tapi harus bayar 3 kos. itu maksudnya gimana itu? Misalnya kita mendapatkan kos di Wirobrajan nih, dapat 1 doang. Tapi kita harus bayar untuk jasa pencarian 3 kos. Oh. Jadi per paket kan, jadi harus 250.000. Sedangkan kayak itu kan itu juga berat kan. Itu juga berat. Oke.
Oke. Kayaknya kita bincang-bincang sama Mas Arya Saloka gitu. Saloka. Arya Mas aja. Amin, bisa jadi artis. Kita break dulu ya teman-teman, sobat kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo Dahlan Muda, kalian butuh info seru-seruan? Lewati desa-desa, pikiran segar Info galau? mengerti. Aku segila ini, aku hidup untuk Atau info ambiar? Segera hadir program baru TV UAD Musik Kampus Festival Kampus 4 UAD 9 Juli 2023. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah Dahlan Muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Apa ya cacing kurang? Kardus. Oh iya lah, tapi lek golek nang ndi? Pak Bagyo. Ra ono, Cik. Keduse wis tak doli wingi ning rasokan. Kira-kira nggo ngapa ya? Lah nggo ngapa ya? Hadiah jutaan rupiah plus piala bergilir. Aku ngerti apa sing arek dhewe gawe dan. Atuh lah ya aku pas sekolahane ning kono. Nggak berani. Aku salah. Ora aku salah. Ya wis kene salah. Lho kok aku jarine aku ya salah. Lho aku ya salah. Kita kembali lagi di Kita Talk. Oke, Nisa, ini gimana nih? Mau kita lanjutin ke arah mana gitu? Oh boleh, kita harus lanjut ya. Ya, perjalanannya kemana? Jangan sampai Kemana, ada Mas? ada lagu dari Tulus. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Oke, lanjut. Oke, boleh ya. Langsung ke pertanyaannya. Jadi kan tadi udah dijelasin nih panjang lebar dari awal, dari mulai ikut lombanya dan berbagai macam hal yang ada di lombanya. Terus kan tentu di dalam lomba itu tersendiri pasti ada tim. Nah, gimana sih awal mulanya Mas Arya ini bisa membangun tim yang sangat bagus, luar biasa, terus Solid. mungkin iya solid, dan apa nama timnya dan kenapa sih milih tim itu?
Oke, jadi kemarin tuh kebetulan ada kelas tuh di hari Senin siang, kelasnya bisnis internasional kemarin dari pembimbing juga sendiri, dari Ibu Popi Laksita Rini, SEMSC. Halo Bu. Halo Ibu. Halo Bu Popi. Terus beliau nawarin untuk ikut lomba. Sebelumnya itu lomba bisnis case kan, cuman karena tenggatnya udah beberapa hari lagi, jadi nggak sempet mau bikin video dan lain-lain gitu. Saya coba tanya Eka, yang kebetulan juga tertarik kan bikin bisnis itu. Oke, halo Eka, halo. Halo Eka. Halo Eka, nama Eka udah 2 kali disebut loh. Oke. Karena juga salah satu orang yang penting kan dalam bisnis plan ini. Jadi, Sangat penting ya, sangat jadi penting. ternyata kehadirannya Iya. Mbak Eka ini. terus jadi saya tawarin untuk ikut lomba yang di Win Action dan dia setuju kan. Oke, kita bentuk tim. Terus ternyata kita kurang satu orang lagi. Kebetulan karena yang tadi tuh, karena lomba yang internasional kita kan butuh sumber daya yang pandai juga bahasa Inggris kan, karena kita harus presentasi juga di depan dosen dari luar negeri. Gitu ya? Iya. Jadi kami milih dari sastra Inggris. Itu kebetulan ada teman saya juga dari komunitas di UAD. Namanya Anissa Nur Safitri. Halo Anissa. Halo Anissa, halo. Oke, jadi kami bentuk tim, kami bahas juga. Sebetulnya juga sebelumnya juga proposal itu udah pernah dibuat, cuman masih ada beberapa hal yang kurang. Jadi kami coba bagi-bagi tugas, terus kami rancang lagi dan kami diskusikan kembali. Tapi saat perancangan itu kami nggak sempet nih ketemu offline, jadi kami harus ketemu dari WA, kayak chat-chatan dari WA, terus jadi Google Meet, kayak gitu. Oke. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi ya, Iya, gitu. bener. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara offline gitu, tapi kita tetap bisa berdiskusi secara online. Iya, bener. Seperti saat inilah ya. Iya. Kita nggak bisa tuh bilangin ke, wah aku nih juara Iya. internasional. Nggak bisa dong satu-satu kita pergi ke kampus ini, ke daerah ini. Tapi dengan adanya YouTube, adanya sosial media gitu, kita bisa TV WAD juga. Iya, TV Iya, WAD TV WAD tentunya tentunya. itu. Kita bisa mengenalkan apalagi tentang prestasi-prestasi yang yang keren, sangat keren inilah gitu. Oke. Ada nggak sih Mas Arya latar belakangnya? Kenapa nih milih Mbak Eka atau kenapa nih harus Mbak siapa Iya, namanya? Mbak Anissa. Anissa. Oh, Anissa juga Anissa. namanya. Oh iya, sama ya. Oh, Anissa sama sama. namanya. Jangan-jangan Anissa ada 2. Benar. Bener, ada dua. Iya, jadi apa latar belakangnya? Latar belakangnya saya milih Eka itu pertama karena dia salah satu yang berkompeten juga ya di bidang ini. Juga dia udah pernah ikut banyak lomba juga kan, punya pengalamannya. Jadi saya tarik untuk gabung di tim saya. Terus kalau yang Anissa ini belum tahu sih kenapa latar belakangnya saya pilih. Mungkin belum ada pernah lomba atau belum. Cuma saya tarik untuk bisa jadikan pengalaman untuk dia gitu. Jadi dengan seperti ini kan bisa bertukar pengalaman nih. Jadi dia bisa pernah ikut bisnis plan dan lain-lain gitu. Jadi bisa masuk ke ranah bisnis juga kan. Gitu. Ya, untuk ini juga ya penyokong kita karena kan ini internasional dari sastra Inggris ya Sastra Mbak Inggris. Anissanya. Jadi Mbak Anissanya pasti bisa ngasih ilmu lah ya, wawasan juga kalau bahasa ini salah Iya. gitu. Terus Saling bertukar Iya, ilmu, betul. sharing. Kemarin juga dia yang nerjemahkan proposal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, jadi full semua yang bahasa Inggris ini. keren. Anissa. Oke, keren kamu Mbak Anissa gitu. Masya Allah Oke, ya, Mbak Masya Anissa Allah. Ya, oke. Nah, untuk lomba bisnis plan itu Mas, itu sistemnya kayak apa sih? Apakah kan tadi juga ada presentasi, Iya. merancang gitu. Apakah bukan cuman sih, hanya sampai merancang presentasi atau ada pengaplikasiannya gitu? Kalau untuk tahapan atau pelaksanaannya itu pertama tentunya kita harus nyari tahu ya kita mau ngapain. Kita harus cari tahu masalah apa yang terjadi di masyarakat, terus kita harus cari solusinya apa. Dan kebetulan tadi yang sudah saya sebutkan kan solusinya udah ada dan permasalahan sudah ada. Jadi saya bikin proposal, saya bikin kerangka pikirannya untuk yang kayak deskripsi bisnisnya, executive summary dan lain-lain. Itu saya rancang, terus saya kembangkan kayak cara marketingnya gimana, finansialnya gimana, terus juga hal-hal lain yang detail seperti juga milestone atau jangka waktunya seperti apa gitu. Itu kita kembangkan. Setelah proposalnya jadi, kita siapkan pitching atau presentasi. Dari presentasi itu dari berpuluh-puluh halaman harus menjadi 8 slide atau 10 slide. Ya, dan harus dijelaskan secara rinci.
Oke. Pengetahuan baru banget nih ya Iya. buat kita-kita yang bener. belum Iya, ikut belum. internasional. Mana tahu kita yang jurusan selain manajemen sama yang lain itu bisa ikut lomba bisnis plan juga. Amin, gitu. besok kalau misalnya emang butuh dukungan atau butuh konsultasi Iya, bisa langsung hubungi kami atau Eka juga bisa. Hubungi nomor di bawah ini. Hubungi di bawah ini. Oke, hubungi nomor di bawah ini. Ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Bisa ditayangkan nanti ya. Bisa ditayangkan. Oke. Jadi berarti itu kita ngirim proposalnya emang bentuk proposal, bukan proposal kreatif gitu. Proposal ya karena itu ada template-nya jadi sesuai nama template sih. Jadi emang dikirimnya sesuai template sama ada aturan-aturannya yang harus diikuti gitu kan. Seperti harus bahasa Inggris, fontnya harus 12, sistem New Roman gitu. Dikumpulin PDF pakai link terus ya akhirnya kepilih jadi finalis. Nah, jadi untuk lombanya juga pasti ada sistem yang bagus, terus kemudian ada manajemennya tersendiri. Sistematis lah ya. Sistematis. Sistematis. Oke. Tepuk tangan lagi dong. Oke, keren banget sih, keren. Soalnya tuh dia nggak cuman satu tahap doang gitu. Ada proposal dulu, ada riset juga ya, ada riset dulu, Survei dulu, gitu, ya. ada survei dulu. Itu nggak mudah gitu. Jadi emang harus diapresiasi, sangat-sangat diapresiasi. Sangat diapresiasi. Oke, gimana Kak? Gimana Nis? Oh ya, jadi dari semua yang udah dijelasin ya, kan udah menang juga di tingkat internasional gitu. Udah mengharumkan nama UAD tentunya gitu. Apa sih yang membedakan antara rancangan yang kakak buat sama tim yang lain? Jadi juri itu tertarik gitu, wah ini bagus, bisa nih jadi pemenang gitu. Apa tuh kira-kira? Kalau untuk apa ya, ibaratnya keunikannya ya? Iya, kalau keunikannya. misalnya kemarin dari presentasi teman-teman yang di sana ya, itu rata-rata mereka cuma buat kayak minuman, makanan gitu. Kami sendiri yang bikin aplikasi digital. Ya, terus kemarin juga kami juga bikin video profil bisnis kan. Itu juga diapresiasi sama jurinya. Terus kami juga kemarin bikin prototipe aplikasinya. Itu kemarin dibuat sama Mbak Eka juga. Oke, udah 3 kali ya Mbak Eka. 4 kali dapat kulkas ternyata. 4 kali dapat kulkas, dipotong pajak 90%. Tentunya nggak ada. Dapet tapi. ya. Oke. Terus. Terus itu keunikannya salah satunya itu kami udah bener-bener mateng untuk video dan juga prototipe. Oke, keren sih. Itu keunikannya juga salah satunya itu. Sama yang tadi budaya. Oh iya, ada budaya. memasukkan budaya Iya. Jawa ya. Tapi emang sih Mas, di mana-mana itu budaya Jawa, apalagi Jogja ya, masih dikenal kental Kental, gitu. iya. Kental. Dan kalau nggak cuman Jogja gitu. Yang aku lihat ya, aku juga pernah ikut beberapa kali lomba gitu, yang skalanya internasional gitu. Dan itu menghadirkan beberapa negara-negara, tapi itu masih ASEAN. Nggak sampai Mesir gitu, Oh, iya. nggak pakai Assalamualaikum gitu, nggak pakai gitu. Nggak pakai bahasa Pola-pola Arab ya. berarti ya. Iya, gitu, nggak pakai gitu. Cuman kayak Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan. Korea lah paling jauh karena dia lagi main-main juga ke sini waktu itu. Itu mereka emang tertarik sama budaya Indonesia, katanya unik gitu. Iya. Dan dia juga bertanya, kenapa sih orang Indonesia tuh awet muda gitu. Minum jamu. Menarik ya, menarik. Iya kan, minum Itu jamu. minum jamu. Sebelum Budayanya berangkat kemarin juga Indonesia minum sekali. jamu sih karena Oh, gitu. badannya udah encok-encok juga kan. Encok-encok ya. Iya, minum beras Jadi, kencur. Ini salah satu tips and trick ya, Iya, tips and teman-teman triknya dari tuh makan Insan beras ya. kencur, minum beras kencur karena Minum. iya harus staminanya harus kuat iya kan, pindah-pindah harus kuat. kota. Harus kuat sobat kita. Oke. Tapi untuk bisnis plan ini selain kita juga menyiapkan gitu ide pikiran di proposal, juga presentasi gitu kan. Itu ada nggak sih hal lain selain itu yang harus kita siapkan gitu? Mungkin akomodasinya atau komunikasi dengan kampus, dengan teman-teman gitu. Kan itu waktu itu masih kuliah ya, kuliah seperti biasa gitu. Itu gimana itu? Yang perlu disiapkan itu yang pertama mental sih karena bener-bener kan kita itu di hadapan dewan juri yang hebat sekali ya kemarin itu ada dari
KS atau ekonomi syariah. Itu kemarin didatengin sama beliau, Bapak itu pokoknya. Iya, Sorry, Bapak. lupa Bapak bidang syariah dan juga ekonomi dan kewirausahaan. Terus ada juga kepala dinas pemuda dan olahraga Provinsi Bandung. Langsung dari provinsinya ya. Sama juga ada juri juga dari Malaysia, UITM. UITM. Iya, kemarin beliau jadi juri cuman online gitu. Di Indonesia juri-juri yang hebat kan. Jadi kita harus belajar public speaking, kita harus belajar latihan, pembagian tugas-tugasnya juga kan. Terus juga akomodasi dan transportasinya juga perlu kita siapkan. Kita mau nginep di mana, kita naik apa gitu. Kita harus sampai di sana jam berapa, kita harus pulang kapan gitu. Oke. Keren sih ya, keren. Oke, mungkin kita stop dulu walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Ada 1000 lagi gitu. Oke, sobat kita akan break dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Never felt so alone. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Some may say that I lost my mind, that I gone completely mad, but I believe I'm different than before. Leveled up to the max, I'm blazing like The Walking Dead was hollow. Lifeless. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Kembali lagi di program kesayangan kita Talk. Oke, tadi kita sudah membahas terkait rancangan, apa yang membedakan, keunikan lah ya dari bisnis plan yang dibikin oleh Mas Arya dan tim Mas Arya gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih, Nis? Oh ya, karena tadi udah banyak banget ya yang dibahas dan tentunya kita bakal tanya-tanya juga ke Mas Arya tentang step by step atau langkah-langkah apa aja sih yang diambil oleh Mas Arya supaya bisa sukses memenangkan kompetisi internasional ini. Langkah-langkah yang diambil itu tentunya kita harus minta restu dulu ya ke orang tua, karena itu salah satu yang paling utama penting, ya. Tidak boleh melanggar. Terus kita niatkan itu untuk bener-bener ngebanggain orang tua kita, itu salah satu juga ini sih, kayak biar
Allah tuh ngasih ridho ke kita. Masya Allah. Masya Allah, diridoin Allah Diridoin. langsung. Iya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, siapin juga apa persiapannya dengan matang. Jadi jangan buru-buru, terus jangan yang kayak yang penting siap gitu. Kita harus benar-benar totalitas. Karena untuk menuju sesuatu yang besar tuh harus melewati rintangan yang besar juga. Nah, ini quote of the day ya, teman-teman. Gimana tadi, bisa diulangi? Bisa diulang, Mas? Biar bisa Dicatat bikin mungkin. upload status sih nanti. Gimana? Jadi sebelum kita untuk menuju sebuah kesuksesan yang besar atau sebuah hadiah yang besar, kita harus melewati kekurangan yang besar juga. Oke, jadi Iya. ingat dulu kekurangan kita apa, baru kita mengimpikan sesuatu. Jangan berekspektasi terhadap sesuatu terlalu tinggi, Iya. tetapi kekurangan kita nggak kita lihat. Bener. Gitu. Iya. Karena kalau misalnya mau dapetin sesuatu besar kan harus banyak rintangannya nih. Jangan yaudahlah ntar aja ngerjainnya, yaudahlah ntar Eka aja yang ngerjainnya atau Nisa gitu. Jangan gitu, harus kita yang totalitas dan kita yang jangan sampai kayak yang males-malesan gitu loh pokoknya. Terus yang ketiga, keempat ya? Iya. Yang keempat itu jangan lupa makan, karena makan itu penting. Oke. Kita sebagai anak kos tuh jangan makan 2 kali sehari. Iya. Tapi 3 kali. Oh, 3 kali. Dilengkapi dengan gizi yang baik juga tentunya. Oke. Kirain 5 kali sehari gitu. Waduh. Jangan. Jangan dong, nanti Kebanyakan. obes. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kita kan ini mahasiswa ya, masih remaja lah ya, Iya. gitu kan. Pasti ada kayak punya pasangan gitu. Itu ganggu nggak sih, Mas? Kalau saya pribadi orangnya individualis ya. Iya. Jadi kalau misalnya sendiri ya nggak apa-apa, kalau ada pasangan berarti ada support system gitu. Untuk sekarang ya nggak terlalu ganggu sih pasangan dan lain-lain gitu. Malah punya temen yang benar-benar suportif. Itu sih. Sangat mendukung ya, Mas. Sangat mendukung. Ya, jadi dari Mas Arya ini kita harus gigih, giat ya teman-teman untuk sesuatu yang kita impikan atau kita lombakan gitu. Oke. Keren sih, keren. Oh ya, kan tadi perancangannya itu atau lombanya dimulai dari Mei. Iya, bulan Mei. Bulan Mei kan. Selama bulan Mei itu kalau nggak salah UAD lagi UTS. Iya, betul. Iya, UTS. Itu apa aja sih, Mas, kendalanya selain yang tadi kan Mas juga udah nyebutin dikit, tapi ini kendala yang utamanya gitu atau ada kendala-kendala lain gitu? Kalau kendala sih nggak terlalu banyak ya, jadi lebih ke mungkin bagi waktunya agak susah karena memang benar-benar tiga-tiganya sibuk kan, punya kesibukan masing-masing. Jadi kayak bagian waktunya susah, terus mau ngapain kapan aja gitu susah. Jadi kebanyakan kebanyakan online-nya gitu. Terus rintangan kedua lebih ke masih ini sih kayak bahasa Inggris kami kayak masih kurang gitu. Jadi belum terlalu bagus. Tuh. Gitu ya. Tapi bahasa Inggris Mas sekarang pasti lebih bagus dong dari sebelum ikut kompetisi. Udah upgrade ya, Mas? Ya. Not bad lah. Not bad lah. Boleh lah. Boleh lah ya. Lumayan. Oke, boleh lah. Gimana, Nis? Oke, Apalagi nih? jadi kan udah banyak nih tahap-tahap yang dilaluin, tips-tipsnya apa aja. Terus dari Mas Arya sendiri, selama proses penyusunannya itu, bisnis plan-nya ini sendiri ada nggak sih kendala-kendala baik secara teknis ataupun ketika lomba itu ada nggak? Kendalanya lebih ini sih kayak bahasa Inggris kita tadi kan kurang kan. Iya. Jadi mungkin lebih banyak ngandelin Google Translate gitu. Mungkin ya konsultasi juga sama teman kita yang bahasa sastra Inggris tadi kan. Konsultasi ini gimana gitu. Terus apalagi ya mungkin cari datanya sih juga susah karena kan bisnis digital kan masih belum terlalu hype kan. Kita kan masih dalam digitalisasi gitu kan. Itu yang susah nyari-nyari data untuk digitalisasi aplikasi dan lain-lain. Juga kita kan bukan dari tim IT ya semuanya ya. Jadi kayak buat prototipe itu juga masih agak kesulitan. Ada bantuan dari yang lain mungkin ketika buat prototipenya? Prototipenya kemarin ada bantuan ya. Kalau nggak salah ada bantuan juga. Kemarin juga Eka yang ngerjain. Oke. Mbak Eka udah 4 kali. Udah 4 kali. Dapat Oke. kulkas. Dapat kulkas tanpa pintu. Selamat Mbak Eka, dapat kulkas, Selamat nanti Mbak silahkan Eka. diambil. Oke. Nanti diambil ya ke studio televisi UAD. Oke Mbak Eka. Oke. Berarti tadi kita udah bahas
trik and tips gitu, udah bahas kendala juga gitu, dan sampailah Mas Arya ini ke lomba internasional gitu kan, udah juara 1, pasti kan udah banyak relasinya ya gitu kan. Jadi gimana sih, ada nggak gitu langkah-langkah ke depannya gitu kan, udah ada pengalaman gitu, udah ada prestasi gitu, ada nggak langkah-langkah ke depannya, mau nyusun apa, mau apa gitu, mau apa lagi gitu, mungkin mau bikin perusahaan gitu, mungkin apa gitu. Untuk paling dekat ini kan kebetulan ada P2MU ya, alhamdulillah kemarin pendanaan juga kan, dapat pendanaan dari Kemdikbud. Alhamdulillah. Ya, jadi kemungkinan bisnis plan ini nggak cuma jadi ide aja, bakal jadi benar-benar teraplikasi, dan kita mohon dukungan dan teman-teman juga untuk bisa merealisasikan aplikasi kos-kosan nanti, yang dimana bisa memudahkan teman-teman juga nanti kalau misalnya mau nyari kos, mau nyari apart atau mau nyari kontrakan juga nanti bisa pakai aplikasi kami. Insya Allah dari kita nanti juga nyiapin promo untuk mahasiswa UAD. Oke, tepuk tangan. Udah ada promonya langsung guys. Langsung ada promo. Udah promo. Jadi kita sekarang ini lagi talk show sekaligus promosi gitu, ajang promosi. Emang harus gitu sih ya Mas. Oke, tadi kita udah membahas terkait bisnis, terkait lomba, prestasi, kendala dan lain-lainnya. Tapi aku tuh pengen tahu sih nih sebenarnya itu. Aku juga pengen tahu. Apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya, jadi Mas Arya sendiri apa sih cita-citanya? Apakah emang pengen jadi seorang pebisnis atau Gimana? ingin yang lain atau jadi PNS mungkin dan lain sebagainya? Boleh diceritakan? Cita-citaku sih nggak muluk-muluk ya, pengen punya kos-kosan aja 20 pintu. Nggak muluk-muluk, oke. 20 pintunya aja. Pintunya aja. Nggak dong, sama kamar-kamarnya juga. Jadi tinggal ya main burung murai gitu kan, pagi-pagi ngopi sambil Pak ini transferan, kosan saya udah bayar gitu. Itu ini ya, tidur, duduk, nggak ngapa-ngapain tapi uang dapat duit, ngalir. Oke. Udah uangnya yang kerja ya, Iya, bukan Mas bukan kita yang Aryanya kerja yang lagi. kerja. Kos-kosannya dong yang kerja. Iya. Kos-kosannya yang kerja. Iya bener. Tapi bisa digunain itu loh yang dibikin sama Mas Arya gitu. Yang apa, aplikasi pencari Aplikasinya. kos Bener. gitu. Jadi ya pasti Mas Arya ke depannya bismillah ya Mas, jadi orang sukses. Amin. Kalau bisa sih nggak sekedar ngopi doang gitu. Amin. Ajak ngopi juga maksudnya Iya. gitu. Nanti ngopi juga sama sahabat-sahabat surga. Iya. Sahabat Masya surga. Maksudnya Masya teman Allah. dekat gitu. Oh, Masya Allah. Ya karena konteksnya kalau kita mau menuju surga, ya kita harus Deket tiada ya. dulu Iya, gitu. bener sih. Jadi ya jangan takut lah ya gitu. Oke. Nah, untuk target kedepannya gitu, ada mau ikut lomba lain lagi nggak? Atau ingin bisnis plan terus gitu? Kalau lomba bidang lain belum kepikiran sih, mungkin tiba-tiba aja nanti ada info ya. Kalau ada kesempatan juga pasti dicobain kan. Kalau bisnis plan juga mungkin masih akan berlanjut karena naskahnya juga udah ada, tinggal diperbaiki aja, diperbagus lagi dari saran-saran juri dari sebelum-sebelumnya gitu. Itu aja sih. Ya keren sih kalau kita ada sesuatu yang mau bisa dibanggakan gitu. Kenapa kita nggak ngasah skill kita gitu kan? Mencoba hal baru mungkin sesuatu hal yang menarik. Tapi untuk mengasah skill yang telah ada itu juga harus diperhatikan gitu. Ya gitu ya Mas. Kapan-kapan boleh lah ya Nis. Kita tuh diajak gitu. Boleh banget. Boleh. Mas. Kalau ada kesempatan besok gitu. kita coba lah sama-sama. Ya, bismillah ya. Ya. Bismillah. Oke, gimana Nis? Ya, tadi kan udah banyak banget nih sobat kita yang diceritain sama Mas Arya, sharingnya dari mulai pertama kali ikut lomba internasional, step by step, tahap-tahapnya apa aja. Nah, jadi ada nggak sih Mas Arya pesan atau saran buat teman-teman sobat kita yang ada di rumah, semisal pengen ikut lomba bisnis plan juga supaya bisa menang ke depannya gitu, ada nggak? Kalau untuk saya sendiri, yang penting jangan pernah menyerah dan keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita gitu-gitu terus, kapan kita majunya gitu. Ya itu sih, terus juga jangan pernah malu untuk belajar hal yang baru. Itu jangan lupa juga untuk berguru dengan orang lain yang sudah berilmu. Oh iya, oke. Ada quotes kedua tadi tahu. Apaan tuh? Aku kok lupa ya. Mari pikir. Jangan
Jangan lupa berguru pada yang berilmu. Ya, itu satu. Terus yang kedua? Lupa juga. Yang Apa ya tadi? kedua, Baca Quran. baca Quran dan maknanya. Yang Yang ketiga. bukan. Oh, bukan. Tadi Bukan yang itu kedua ya. apa, Mas? Ya. Apa ya tadi? Jangan lupa untuk mencoba hal baru. Terus Coba hal baru. jangan malu untuk belajar gitu. Apalagi ya? Jangan lupa makan tentunya. Jangan lupa makan, itu yang Ya. paling penting. Tapi Mas udah makan nggak? Alhamdulillah, makan soto di depan tadi. Oh, mungkin soto di Oh, depan. makan soto di Enak nggak? depan. Enak lah ya. Iya, 8/10. 8/10. 8/10, lumayan. Emang kayaknya suka di Terlihat, Instagram gitu. Emang terlihat TikTok. 8/10 gitu. Ini bunganya berapa? Berapa? 10/10 karena 10/10. punya TV WAD kan. Oh, punya karena TV punya TV WAD. WAD. Harus ya, kalau nggak diliput. Aduh. Kalau 10/10. Ancamannya bahaya ini. Ancamannya bahaya. Iya, oke. Boleh dong Mas, kira-kira nih gitu. Nanti kalau misalkan Mas Arya ada yang minta ajarin dong gitu, buat bisnis apa gitu, tapi orangnya awam gitu. Mas ada rencana mau buka sekolah kewirausahaan gitu, atau komunitas apa gitu di UAD gitu, ya minimal ruang lingkupnya UNIF lah gitu, atau prodi mungkin. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk misalnya bikin bisnis proposal atau bikin bimbingan, insya Allah saya siap. Kemarin juga 2021 kemarin punya bisnis minuman kan, itu dibeli sama temen kan, diakuisisi, terus aku bantu bimbing gimana cara buatnya, terus gimana cara jualannya gitu. Jadi itu kan salah satunya ilmu aku kan, jadi aku harus juga bisa berbagi dengan yang lain juga. Terus juga saya juga pengen kalau misalnya teman-teman butuh bantuan juga chat saya juga, misalnya bisa konsultasi kayak gitu. Bisa konsultasi ya. Oke. Boleh dong Mas, karena kita udah panjang, lebar, kali tinggi gitu kan, ngobrolnya gitu. Boleh closing statement gitu. Closing statement dari Mas Arya apa nih buat sobat kita yang ada di rumah? Buat sobat kita yang ada di rumah. Kayak yang tadi Arya bilang, jangan pernah malu untuk coba hal yang baru ya. Terus juga kalau bisa kita harus cari banyak pengalaman ya. Karena memang benar-benar dunia kerja itu akan lebih parah daripada dunia kuliah. Kita harus coba dengan hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Terus saya mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua saya dan keluarga saya yang sudah mensupport saya, Ibu Popi Loksita, Rini SEMSC yang sudah membimbing kami, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada tim saya, Eka Marcella dan juga Anissa Nur Hafitri. Saya juga mengucapkan kepada teman-teman saya dan sahabat-sahabat surga saya yang sudah membantu dan mensupport saya sebagai temannya. Masya Allah. Oke, begitu tim supportnya Mas Arya gitu. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Mas Arya telah berbagi pengalaman, udah sharing-sharing Udah gitu berkenan kan. hadir, sharing ke sobat kita yang ada di rumah. Kita juga nambah pengetahuan yang baru pastinya. Terima kasih, pakai banget loh Mas. Ya, saya juga terima kasih atas kesempatannya udah diundang di TV WAD. Ya, dan maaf juga kalau mungkin ada salah kata nih gitu. Iya. Ya, oke. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Oke, halo sobat kita. Mungkin itu program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Televisi UAD. Apa aja kan Nisa? Di Instagram @televisiuad dan TikTok serta YouTube Televisi _UAD. Ya, oke. Mungkin kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Saya Indah Gita Pertiwi dan rekan saya Anissa Putri Wulandini beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.